Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang siswa-siswi kelas 7 SMP Muhammadiyah Pakem. Bertemu lagi dengan saya Pak Irfan. Setelah sebelumnya kita bersama-sama belajar tentang tarikh di kelas 7 atau sejarah Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang bab 1, apa itu. Nah, kita nanti akan simak bersama-sama. Dan tentunya kami berharap kalian dalam kondisi sehat walafiat. Yang belum siap silahkan untuk menyiapkan diri. Yang belum mandi ya nanti dulu nggak apa-apa. Yang belum sarapan ya bisa disambi-sambi sambil menyaksikan materi yang akan kita bahas bersama. Nah, apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini kita simak bersama. Ya, judulnya adalah kondisi Arab pra-Islam. Kondisi itu keadaan Arab itu ya Arab sana. Pra itu sebelum Islam. Jadi kondisi negara Arab sebelum Islam datang. Akan disampaikan oleh Pak Irfan di kelas 7 SMP Muhammadiyah Pakem. Kita lihat, coba. Nah, Jazirah Arab. Tadi Pak Irfan menyampaikan Arab. Arab itu yang kita tahu sekarang bukan Arab Saudi, tapi Jazirah. Jazirah itu terdiri dari kalau sekarang beberapa negara. Nah, tidak hanya Arab Saudi saja, tapi melalui atau meliputi negara-negara tetangga yang lain yang masih masuk dalam negara-negara Arab. Maka dulu disebut Jazirah Arab. Apa itu Jazirah Arab? Jazirah itu berarti pulau. Kemudian Arab itu gurun atau tanah tandus. Jadi kalau Arab tidak mungkin kita membayangkan dingin, kemudian ada saljunya. Karena Arab artinya adalah gurun. Maka Jazirah Arab artinya adalah gurun. Pulau yang meliputi gurun yang dikelilingi oleh laut. Nih gambarnya. Nah, gitu kan. Kita lihat bersama, di situ ada laut. Ini ya. Nah, laut ini. Yang mengelilingi pulaunya di tiga sudutnya. Itulah gambaran Jazirah Arab. Jadi ini masuk. Ini ada Yaman, ada Uni Emirat Arab, ada Oman. Ini masuk Jazirah, kepulauan. Kalau Arab Saudi sekarang berbeda karena sekarang negara-negaranya sudah disendirikan sesuai dengan kedaulatannya masing-masing. Selanjutnya, oke. Nah, ini ada golongan, itu kurang N ya di tulisannya. Ada golongan penduduk Jazirah Arab. Zaman dulu ketika di Arab, ketika wilayah yang ada gurun pasir di Timur Tengah sana, ada dua golongan penduduk. Yang pertama adalah suku Baidah yang jejaknya telah lenyap, misalnya Ad, Samud, dan lain-lain yang telah diceritakan melalui kisah-kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad atau yang lain. Yang selanjutnya ada Bakiyah. Ini terbagi menjadi dua. Ada Aribah, yaitu kelompok yang aslinya berasal dari Yaman. Yang kedua, Musta'aribah, sebagian besar berada di Jazirah Arab. Ini jadi ada golongan yang sudah punah ataupun yang masih ada. Itu. Nah, ini gambaran di Timur Tengah sana. Jadi banyak hewan unta yang untuk sebagai alat transportasi, bukan motor, bukan juga sapi dan lain sebagainya. Selanjutnya kita cek terkait dengan kelebihan kekurangan bangsa Arab. Nah, orang Arab dulu mempunyai banyak kelebihan dan kekurangan. Kalau kita belajar sejarah, banyak kita ketahui orang Arab itu jahil. Jahil itu jalun, bodoh. Kenapa bodoh? Ya, kita lihat dulu. Bodohnya jangan dipikirkan mereka tidak bisa belajar, mereka tidak bisa berbicara, tapi bodohnya kita lihat ternyata selain memiliki atau kita kenal bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad datang atau sebelum Islam datang itu banyak jeleknya, ternyata mereka juga ada kelebihannya. Yang pertama adalah satu, jujur dalam perkataan, berarti tidak berbohong, mereka berkata apa adanya. Yang kedua, keterampilan dagang yang baik. Arab dulu, orang Arab dimiliki atau dikenal memiliki keterampilan dagang, baik dalam tawar-menawar, baik dalam periklanan, baik dalam jalur dagang dan lain sebagainya. Sehingga mereka mata pencaharian utamanya adalah berdagang. Tidak hanya berdagang di satu pasar, tapi juga tempat yang lain, jadi berkeliling. Bahkan sampai di lintas negara. Yang kedua, ahli sastra. Di sana itu ada pertunjukan semacam ya penyampaian syair-syair yang di situ banyak orang melihat. Nah, jadi dijadikan tontonan. Orang yang bisa menyair, orang yang bisa mengarang itu menampilkan karyanya, kemudian ditonton oleh orang-orang lalu mendapatkan imbalan. Nah,
Yang selanjutnya, menghormati tamu. Orang Arab sangat menjunjung tinggi tradisi ini. Jadi ketika ada orang yang bertamu, tamu akan dijamu dengan jamuan yang istimewa. Yang selanjutnya, berani tangguh pantang menyerah. Ya, karena mereka itu sukanya berdagang lintas negara, berburu dan berperang, maka mereka memiliki sifat yang tangguh karena sudah ditempa oleh situasi juga. Tempat yang gurun padang pasir, kemudian sulit air, maka mereka harus ditempa untuk menjadi orang yang tangguh. Itu kelebihannya. Nah, kalau kita lihat selain kelebihan, ternyata juga ada kekurangan. Satu, suka minum arak. Kalau misalnya mereka ada tradisi dalam waktu tertentu, biasanya mereka minum arak bersama-sama. Itu ya, mabuk-mabukan. Suka berjudi. Biasanya judi yang digunakan itu semacam lotre, kemudian apa namanya mengundi nasib, kemudian tebak-tebakan. Nah, apa yang dipertaruhkan? Biasanya dipertaruhkan ada misalnya unta, misalnya kambing, dan lain sebagainya. Bahkan kadang anak pun menjadi taruhannya. Selanjutnya, perempuan. Merendahkan perempuan bagaimana? Ya, di Arab, kalau usianya ada orang yang melahirkan anak perempuan itu masih dirasa sebagai hal yang tabu atau hal yang mungkin memalukan atau tidak membanggakan bagi orang tuanya. Maka pada zaman sebelum Islam datang, banyak ketika orang Arab yang melahirkan anak perempuan itu tidak sedikit yang dikubur hidup-hidup. Nah, tentunya itu sangat memprihatinkan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya, sering berkelahi dan berperang. Nah, ini karena perebutan kekuasaan, perebutan apa namanya makanan dan lain sebagainya, maka tidak jarang dari mereka yang suka berperang. Karena apa? Didorong oleh faktor mudah tersinggung. Nah, selanjutnya menyembah berhala. Ini kita lihat banyak berhala-berhala yang ditempatkan di sudut-sudut tempat. Ada Lata, Uzza, Hubal, Manat. Nah, itu memiliki fungsi sendiri-sendiri. Dan kalau kita lihat di gambarnya itu, ada itu orang yang sedang menyampaikan syairnya lalu sebagian di sekelilingnya itu menonton. Nah, itulah contoh bagaimana kelebihan bangsa Arab, mereka sangat menghormati syair dan menghargai orang-orang yang memiliki keterampilan menciptakan syair atau karya sastra. Ya. Nah, oke, kepercayaannya apa? Ternyata sebelum orang Arab menerima agama Islam atau sebelum Islam datang, mereka sudah memiliki kepercayaan. Yang pertama adalah agama Hanifiyah. Agama Hanifiyah itu dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang inti ajarannya adalah mengakui bahwa Allah itu Esa. Berarti ini benar ya? Nih, positif nih, betul. Nilai-nilainya sudah terkandung dalam Islam. Yang kedua, pagan. Pagan itu menyembah berhala, menyembah patung, menganggap patung itu Tuhan mereka. Nasrani, nah kita ketahui, Yahudi, kalian sudah mengetahui, dan Majusi juga, atau disebut agama Zoroaster, ya. Nah, itulah kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam datang. Ya, saya rasa itu dari Pak Irfan cukup sekian. Dan Pak Irfan harapkan ini silakan untuk disimak dengan baik. Bagi yang ketinggalan dapat diputar lagi lewat video YouTube karena ini bisa kalian simak di YouTube. Dan jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe akun SMP Muhammadiyah Pakem dan like serta komen untuk saling menambah wawasan, berdiskusi dan saling tanya jawab agar tayangan yang ada di SMP semakin baik dan semakin berkembang. Itu dari Pak Irfan, dan pertemuan selanjutnya kita akan ajak kalian untuk bersama-sama membahas tentang lahirnya Nabi Muhammad. Berasal dari mana, orang tuanya siapa, lahir tanggal berapa, asal-usulnya bagaimana, akan kita bahas minggu depan. Dan untuk tugas selanjutnya, kalian sudah bisa cek di Google Classroom untuk apa-apa saja yang harus kalian kerjakan untuk minggu ini. Terima kasih dari Pak Irfan, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.